Perkenalkan, nama saya Christopher Diana Yulewati, NPM 19170511026. Di video ini saya akan membahas tentang konversi konteks free grammar. Baiklah, yang pertama di sini ada konversi konteks free grammar ke Chomsky Normal Form. Konteks free grammar atau disingkat CFG atau tata bahasa bebas konteks itu berada dalam Chomsky Normal Form atau CNF jika semua aturan produksi memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yaitu yang pertama ada non-terminal yang menghasilkan terminal, lalu yang kedua itu non-terminal yang menghasilkan dua non-terminal, lalu yang ketiga itu adalah mulai simbol epsilon. Nah, baiklah selanjutnya mari kita pertimbangkan tata bahasa berikut ini. Di sini ada dua tata bahasa, G1 dan G2 seperti berikut ini. Nah, tata bahasa G1 ini ada di CNF, karena aturan produksi memenuhi aturan yang ditentukan untuk CNF. Namun, tata bahasa G2 itu tidak ada di CNF, karena aturan produksi ya, S ke AZ berikut ini berisi terminal, diikuti oleh non-terminal yang tidak memenuhi aturan yang ditentukan untuk CNF. Baiklah, selanjutnya di sini ada beberapa catatan penting yang perlu diingat, yaitu yang pertama, untuk tata bahasa yang diberikan bisa ada lebih dari satu CNF. Yang kedua, CNF ini menghasilkan bahasa yang sama seperti yang dihasilkan oleh CFG. Ketiga, CNF digunakan sebagai langkah praproses untuk banyak algoritma untuk CFG seperti CYK atau algoritma keanggotaan, parser bottom up, dan lain-lain. Keempat, untuk menghasilkan string dengan panjang n, memerlukan produksi 2n-1 atau langkah-langkah dalam CNF. Kelima, setiap konteks free grammar yang tidak epsilon dalam bahasanya memiliki CNF yang setara. Baiklah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk mengkonversi konteks free grammar ke Chomsky Normal Form. Langkah yang pertama yaitu hilangkan simbol mulai dari RHS. Nah, jika simbol awal S berada di RHS dari produksi apapun dalam tata bahasa, maka buat produksi baru sebagai berikut ini, yaitu S0 ke S, di mana S0 ini adalah simbol awal yang baru. Langkah kedua, hilangkan produksi null unit dan tidak berguna. Jika CFG berisi aturan produksi null unit dan tidak berguna, maka hilangkan semuanya. Lalu langkah ketiga, hilangkan terminal dari RHS jika ada dengan terminal atau non-terminal lain. Misalnya di sini ada aturan produksi X kapital ke X kecil, Y kapital, ini dapat diurai sebagai berikut ini. Nah, langkah keempat, yaitu hilangkan RHS dengan lebih dari dua non-terminal. Nah, misalnya di sini ada aturan produksi dari X kapital ke X kapital, Y kapital, Z kapital. Nah, itu dapat diuraikan sebagai berikut ini. Berikutnya di sini ada contoh dari konversi konteks free grammar ke Chomsky Normal Form. Pertimbangkan tata bahasa yang diberikan G1 sebagai berikut ini. Di sini ada S ke ASB, lalu A ke AAS, dan seterusnya. Lalu di sini ada B juga. Nah, langkah pertama di sini, ketika simbol awal S muncul di RHS, kita akan membuat aturan produksi S0 ke S. Nah, oleh karena itu, tata bahasanya akan menjadi berikut ini. Untuk S0 ke S, di sini ada S, A, B. Nah, langkah kedua, karena tata bahasa berisi produksi null, A ke epsilon, nah maka penghapusannya dari hasil tata bahasa adalah sebagai berikut ini. Nah, sekarang tata bahasa ini kan menciptakan produksi null B ke epsilon. Nah, penghapusannya dari tata bahasa ini adalah sebagai berikut ini. Nah, di sini simbol epsilonnya itu dihilangkan. Nah, selanjutnya langkah kedua, tata bahasa ini pun menciptakan produksi unit dari B ke A. Nah, penghapusannya
dari hasil tata bahasa adalah sebagai berikut ini. Nah, juga penghapusan produksi unit S0 ke S dari hasil tata bahasa dapat dituliskan sebagai berikut ini. Dan penghapusan produksi unit S ke S dan S0 ke S dari hasil tata bahasa yaitu adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya langkah ketiga. Dalam aturan produksi berikut ini yaitu A ke A kecil, A kapital, S kapital, bar A kecil, S kapital, dan B ke S kapital, B kecil, S kapital, bar A kecil, A kapital, S kapital, bar A kecil, S kapital, itu terminal A dan B ada di RHS dengan non penggantian. Nah, kita harus menghapusnya dari RHS. Nah, seperti berikut ini. Selain itu, B kapital ke B kecilnya tidak dapat menjadi bagian dari CNF. Nah, maka kita harus menghapusnya dari hasil tata bahasa sebagai berikut ini. Lanjut ke langkah keempat. Dalam aturan produksi dari S0 ke ASB, nah RHS ini memiliki lebih dari 2 simbol. Nah, kita harus menghapusnya dari hasil tata bahasa sebagai berikut ini. Nah, demikian juga S ke ASB ini memiliki lebih dari 2 simbol. Nah, kita harus menghapusnya dari hasil tata bahasa sebagai berikut ini. Nah, di langkah keempat juga, di sini demikian ada A ke XAS ini memiliki lebih dari 2 simbol. Nah, maka kita harus menghapusnya dari hasil tata bahasa sebagai berikut ini. Demikian juga dari B ke SYS itu memiliki lebih dari 2 simbol. Nah, maka kita harus menghapusnya dari hasil tata bahasa. Masih dalam langkah keempat, demikian juga B ke XAX itu kan memiliki lebih dari 2 simbol. Nah, maka menghapusnya dari hasil tata bahasa adalah sebagai berikut ini. Nah, jadi dalam tata bahasa ini adalah CNF yang diperlukan untuk tata bahasa yang diberikan. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konversi konteks free grammar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.